Ya, selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di kelas TA ini. Hari ini kami akan bahas tentang progres bimbingan kami. Biar Kau menolong kami agar kami bisa menyampaikan dengan baik dan juga perjalanan tugas akhir kami bisa berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, kita dokumentasi dulu. Boleh bantu nyalakan kameranya, silahkan. Ya, baiklah. Teman-teman lihat kamera semua ya. Senyum, 3, 2, 1. Teman-teman, ini morning kita mengingatkan untuk tidak lupa presensi ya di bagian attendance. Untuk hari ini kita akan bahas tentang progres bimbingan TA. Sebelum ke sana, kita ke materi dulu ya. Yang diingatkan buat teman-teman yang mungkin udah mulai persiapan ke prasidangnya, jangan lupa jangan sampai terlambat untuk pengumpulan dokumen ketika nanti teman-teman mau masuk ke prasidang, ada dokumen yang harus dikumpulkan kan. Nah, itu paling lambat H-2, teman-teman. Jadi jangan sampai lewat dari H-2. Jika kalau dijadwalkan jadwal prasidangnya hari Rabu, ya berarti hari Senin teman-teman harus sudah kumpulkan. Seperti itu. Terus di sini ada materi sama kuis kecil, silahkan diakses. Lalu ada assignment untuk hari ini, juga tolong teman-teman nanti dilengkapi ya tentang bimbingan teman-teman. Terus, apakah udah ada yang akan maju prasidang teman-teman? Udah siap? Nih ya, prasidang kita. Masih awal. Masih bimbingan awal? Ya, Ci. Oh. Nah, ini udah pertemuan minggu keempat ya, teman-teman. Jadi, minta bantuan dikejar juga. Prasidang 35%, jadi jangan sampai dilewatin. Kalau nggak prasidang, nggak akan bisa ke USTA, teman-teman. Jadi, diikuti 3 hal ini untuk nilai TA-nya. Terus, nah ini yang tadi ya tentang pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen itu paling lambat H-2. Kalau teman-teman H-1 baru mengumpulkan, maka nanti nilai tugas akhirnya akan turun 1 tingkat. Seperti itu. Kalau tidak mengumpulkan, maka jadwal sidangnya akan dibatalkan dan untuk mata kuliah TA-nya langsung mendapatkan nilai E. Nah, kalau teman-teman sampai mendapatkan nilai E ini berarti teman-teman harus mengulang lagi STA-nya dari awal ya, dari pengajuan topik seperti itu. Diusahakan untuk jangan sampai lewat gitu ya. Terus pembimbing sama penguji berhak menolak jadwal sidang kalau tidak sesuai atau yang dikumpulkan tidak sesuai gitu ya. Jadi ayolah kerjasama supaya lancar prasidang dan juga ustanya. Kemudian dress code masih tetap sama ya teman-teman, kalau nanti sudah siap untuk prasidang, kemejanya putih, lengan panjang, kemudian kalau ada dasi pakai dasi, kalau nggak ada gunakan alma mater aja teman-teman. Yang wanita juga sama, kemejanya putih ya, biar netral aja. Kemudian ini classroom prasidang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk dokumen-dokumen yang kayak histori KP, terus foto, terus DKBS transkrip, silahkan diupload duluan karena ini kan teman-teman yang punya sendiri ya. Seperti itu. Kalau yang untuk prasidangnya yang boleh H-2 yang ini. Seperti itu. Nanti kalau Ustaz nanti kita bahas lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang TA saja, apakah sudah berapa nih jumlahnya? Bimbingannya sudah berapa kali? Boleh cerita? Laporan juga harusnya sudah hafal dari yang STA ya, tinggal dilanjutkan bab 2, 3, 4. Bab 4, 5, 6. Nah, nanti prasidang semuanya ya teman-teman dites, dipresentasikan dari awal sampai akhir. Aplikasinya juga sama, dipresentasikan semua. Biasanya bisa ada tes coding atau nggak ada tes coding, tapi semua aplikasinya, semua laporannya itu ditunjukkan. Nanti pada saat USTA ini lebih ke presentasi revisi prasidang. Sama setelah USTA tuh ada penyelesaian TA, membuat paper, membuat poster, seperti itu. Meskipun kita masih PJJ seperti ini ya, tapi tetap berkas-berkas penyelesaian TA itu tetap dilengkapin sih. Laporan juga masih sama, template-nya nggak ada perubahan, jadi silahkan digunakan.
lanjutan dari STA. Nah, ini sedikit ngingetin ya di laporan, jangan pakai kata ganti orang, kalau misalkan pakai istilah asing tolong di italik, kemudian nggak boleh kata sambung di awal kalimat. Ini ikutin dari mata kuliah Medlit aja teman-teman. Ya, harusnya kan ada di Medlit. Apa namanya, bagian-bagian ini juga sama, jangan sampai kelewatan karena teman-teman TA semuanya harus ada, meskipun belum ada tanda tangannya. Jadi kayak lembar pengesahan itu baru ditandatangani kalau teman-teman sudah selesai USTA. Tapi dokumennya, lembarnya biarin aja ada di laporan prasidang, nggak masalah. Kemudian abstrak juga udah ada ya, kalau waktu STA nggak ada. Daftar-daftar dilengkapin, lampiran, daftar pustaka. Nah, yang paling terakhir nih riwayat hidup penulis. Riwayat hidup penulis kayak portofolio teman-teman. Jadi silakan mungkin ada tambahan dari semester kemarin ngambil STA, mungkin sertifikasi atau ikut acara yang menghasilkan sertifikatnya masih sedikit, sekarang udah nambah banyak ya, ditulis aja ada kompetensi apa yang ditambahkan. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaankah teman-teman? Tanggal paling ya, tanggal. Saya ngingetin terus karena ya saya berharap jangan sampai mepet penyelesaian TA-nya ya. Sekarang kita di sini teman-teman, di pertemuan 4. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penyelesaian TA. Jadi mohon teman-teman yang hari ini nggak hadir, pertemuan minggu depan diundang ya, biar kita bisa persiapan apa aja sih penyelesaian TA-nya. Seperti itu. Terus makin dekat juga ke UTS ya teman-teman. Kalau di UTS, mungkin kita di hari pertama UTS ada pertemuan sebentar sih. Siapa tahu ada yang akan maju prasidang di UTS. Nanti ustanya di 23 Mei. Ini bareng semua dengan yang MBKM juga. Jadi kalau bisa teman-teman maju duluan, sangat diharapkan.